terima kasih Pak Niko. Salam kesehatan buat kita semua di sini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Pak Niko Sinusko sudah menerima kami rombongan dari Bawaslu Kabupaten Skadau. Jadi kami datang ke sini pertama adalah silaturahmi, atau kami punya program yang namanya Anjang Sana. Karena udah sampai sini menjadi Anjang Sini. Kalau pasti di Bawaslu di Anjang Sana, tapi karena sudah nyampe sini jadi Anjang Sini. Jadi ini adalah salah satu program penguatan terhadap partisipatif Bawaslu Kabupaten Skadau. Di dalam rangka memperingati hari jadi Bawaslu Kabupaten Kota yang ketiga, Pak Niko, yang ketiga setelah dipermanenkan menjadi lembaga pemilu yang permanen. Ini adalah harlah yang ketiga atau hut yang ketiga. Nah, karena itu kesempatan hari ini dengan kondisi pandemi, dengan situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya outdoor maupun indoor yang melibatkan kerumunan massa tidak bisa kita lakukan, termasuk juga keprihatinan kita mungkin di sebagian sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita yang secara ekonomi masih mengalami kesulitan. Karena itu kita juga tidak meniadakan kegiatan yang semacam konsumsi berlebihan. Karena itu kami melakukan berinisiatif untuk melakukan kunjungan ke beberapa tokoh. Saya sebut adalah tokoh yang pernah membesarkan nama penyelenggara pemilu di Kabupaten Skadau. Memang tidak semuanya, nanti akan terinventarisir oleh Pak Niko selaku mantan, saya sebut mantan penyelenggara pengawas pemilu di era berapa. Nanti Pak Niko minta penjelasannya dan siapa-siapa saja. Karena kita akan melakukan dokumentasi terhadap seluruh penyelenggara, mantan-mantan penyelenggara yang ada di Kabupaten Skadau. Minimal kita akan abadikan di kantor kita dalam bentuk profil. Bahkan nanti staf kita akan meminta kirimkan profil masing-masing penyelenggara itu dengan pengambilan foto yang menurut kami bagus. Jadi mungkin itu tujuan kami di sini, Pak Niko. Karena biar masyarakat itu tahu keberadaan Bawaslu di Kabupaten Skadau mulai dari sejarahnya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Niko, termasuk menjawab pertanyaan gitu kan, menjawab pertanyaan kami di era kapan Pak Niko menjabat, dengan siapa-siapa saja, dengan referensi siapa-siapa saja kalau Niko sampaikan kita. Selanjutnya juga harapan Pak Niko ke depannya terhadap Bawaslu di usia 3 tahun ini, apa yang harus kami perbaiki. Karena ini penting sekali Pak Niko. Ini penting sekali buat kita ke depannya. Bagi saya nggak mau disebut orang yang lupa, ibaratkan kaca lupa dengan kulitnya. Bagi saya Pak Niko adalah hal yang terpenting, bagian penting dari Bawaslu Kabupaten Skadau. Terima kasih sebelumnya Pak Niko. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Pak Niko. Juga baca WA kita sama ulang tahun nonton yang hari sih. Wah, hari teman-teman ya baru buka Facebook saya nyuruh enggak si orang yang sana kan bertiga mau biasanya kan sudah sendiri. Kata Pak Ketua kan boleh dulu. Tadi pas ada jam 12 Pak Kades sama pernah minta ketemu sebentar, kebetulan saya lagi buat profil desa mereka kan yang untuk radio loh sebenarnya. Mudah-mudahan ada angin segarnya buat radionya. Itu bayangan tadi. Saya pikir ini jangan sedang juga karena hadir dengan teman-teman di Bawaslu. Rekan kita meskipun mungkin kondisi kayak gini, ya paling tidak kan kebanggaan lah buat kami di radio kan. Karena mesti ingat kami. Sebenarnya bukan ingat radionya, ingat Pak Nikonya kan. Karena Pak Niko kali ini kan nggak bisa lepas di radio di mana-mana orang kenal Pak Niko dan ini gitu. Sampai kampung-kampung terpok lagi, wah ini kami tahu Pak Niko punya radionya nih kan. Nah, dari pengalaman mensupport orang-orang di Komnas Pemilu, saya
sebelum di di panitia pengawas pemilu kabupaten, saya juga pernah ikut di 3 kecamatan, apa itu macam lebih kecil lagi di bawah tuh, yang tukang cip waktu PHIH itu, PPR ya, 3 desa, pengalaman pertama, kemudian saya sebelumnya juga pernah pengalaman pengawas pemilu 1999, ya, pertama kali kita Tahun 99 waktu kita masih Kabupaten Sanggau. Kebetulan saya gak tua waktu itu kan. Nah, dari pengalaman seperti itu kira dengan kondisi terakhir 2015 masuk itu kebetulan Pak Teguh juga hadir di kecamatan dengan kami, teman-teman lain dan bertiga waktu itu kan. Karena sifatnya ad hoc, ya saya pikir apa yang kami bisa lakukan itu. Selamat datang nih, silakan. Ini rekan. Saya lakukan apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Tidak ada bisa nambah kurang, yang kurang mungkin banyak ada pelaksanaannya, tapi yang lebih mungkin tidak. Ya, makanya bersedia datang. Nah, lanjut ya. Nah, dari pengalaman waktu itu tidak lama, karena hanya 1 tahun penelitian kan. Memang begitulah kondisi undang-undangan memungkinkan begitu. Saya cara saya menarik apa karena di Bawaslu itu meskipun saya bukan ketua, memang saya kenal orang. Waktu mereka berdemo pun kan hanya ketua Pak Niko disebut mereka. Pak Niko radio ini. Ketua itu saya kan. Ini beberapa kali demo dia tanya Pak di kantor pengawas pemilu mereka. Jadi Pak Niko itu ketua anggota Panwaslu periode 2015. Pemilihan bupati 2015. Itu 3 anggota. 3 anggota. Saya Pak Octavianus ketuanya. Octavianus Pak ketuanya. Kemudian Pak Stefanus di Tengah Taman. Saya anggota ya betul. Memang karena saya dikenal orang kan, jadi orang teriak-teriak di situ, nyebut Pak Niko, kan nyebut Pak Ketua. Melekat lah ibaratkan Pak Bawaslu melekat Pak Niko gitu. Seperti hanya sekarang Pak Niko ya radio gitu. Ada di situ. Ada yang bagus itu kita kenal kan, kalau masih kontak itu enggak apa. Dari sejak karena waktu itu habis pilkada ada ancaman juga pada saya. Meskipun mungkin belum tahu, semester itu kan belum ke WA kayak sekarang nih. Dinamikanya lah yang ada ancaman dari luar. Ada langsung diberikan tadi ke bagian keamanan. Ternyata kok baru terasa kayak betul ini penyelenggara pemilu ini dijaga pula sama saya kan. Di sini di orang polisi. Iya ya. Di kamar di rumah saya juga. Karena mereka pokoknya kamu membakar menjaga gitu. Selain menjaga aset juga menjaga keselamatan pribadi ya pada waktu itu. Saya kurang yakin juga. Itu salah satu karena bersifat SMS itu kan artinya saya berikan kepada petugas. Salah satu pengalaman menjadi penyelenggara Pak ya. Iya. Dijaga lembaga keamanan selain organisasinya, badannya, lembaganya, Panwaslunya, juga orangnya juga diperhatikan banget. Dianggap aset kan radio ini. Aset. Mereka malah di sini. Waktu jadi itu ada pembagian divisi-divisi. Pak Niko juga kita bidang SDM. Jadi Pak Niko anggota di bidang SDM ya. Lalu Pak Okto, Pak Okto dia ketua, waktu itu kan ketua dan saya lupa yang Pak pengawasan. Itu lika-likunya ya Pak. Iya. Saya pikir meskipun itu dibagi ya tetap bersatu aja kan. Iya. Nah, mana yang bisa dilakukan. Lalu pengalamannya Pak Niko, pengalaman ketika di Panwaslu itu yang sangat terkesan itu apa? Mungkin selain di demo gitu. Ya. Terkesan waktu itu kita ini sampai ke apa namanya KPP. Sampai ke DKPP. KPP itu kan. Jadi saya lah kena nih. Saya awal saya pikir kena dalam sidang macam itu kan seperti kalau dugaan saya akan ada ketua ngomong banyak kan. Dan ada, ya enggak ngomong lah saya kena kan. Saya kena surat tuh. Tapi untung Pak Muhammad Ilham ini bukan pidana, karena salah DKPP itu. Saya sampai dipanggil pusing lah orang kan. Artinya Pak Niko menyadari bahwa konsekuensi sebagai penyelenggara itu DKPP sudah luar biasa gitu. Ya, loh. Kali kedua saya tahu, saya ngomong kan. Malah kena dua kali sidang. Iya. Ya itu ada pengalaman itu. Bagi saya karena sudah ada organisasi, ada ketua, ada yang ketua apa ya? Ngomong kan? Iya. Ya, seadanya lah. Ketua kan? Lanjut Pak Niko. Apa? Mungkin ada agak sedikit sharing, mungkin ada kesalahannya ya. Kalau Bawaslu saat ini demo itu sudah bagian dari
Iya. Jadi kebiasaan kalau ada event apapun di demo itu hal yang biasa, Iya, iya. itu konsekuensi ya. DKPP juga mungkin ada bagian dari konsekuensi pekerjaan. Selanjutnya mungkin pengalaman Pak Niko pernah nggak berhadapan dengan yang namanya sengketa, berhadapan sengketa gitu ya? Iya, iya. Karena Bawaslu Sekado hari ini luar biasa menghadapi sengketa, salah satunya adalah di Kalbar ini adalah yang sengketa hasil sengketanya ya. Hasil sengketanya itu sampai 2 kali ke Mahkamah Konstitusi. Nah, pengalaman apakah ada di eranya Pak Niko? Iya. Itu yang tadi ada kelanjutan ke DKPP. Itu. Oh itu. Di kasus karena waktu itu soal pencalonan bupati Sidang proses. sengketa prosesnya oleh KPU waktu itu dibatalkan. Dan kami bertiga gitu, jadi kalau dibatalkan nanti kan tinggal 3 calon kan. Kita secara tidak ada keuntungan lagi lah. Kami keuntungan lembaga karena kalau dia masukkan 3, kami lihat apa kalau ini kesalahan salah satu peserta tadi hanya kesalahan keterlambatan. Nah, karena bagi kami kalau sudah terlambat ini, kecuali dia berkaitan dengan hukum atau kasus-kasus misalnya jasa palsu masih bisa ditolerir kan. Tapi kalau karena kesalahan administrasi, kesalahan pengiriman barang itu maka kami anulir terus. Dari situ sebenarnya persoalan. Hari-hari tidak ada masalah. Setelah sidang berjalan 3 hari betul, tidak ada yang protes. Setelah hasil pemilu baru ada protes gitu. Nah, itu aja. Jadi aman-aman ya. Ya, kebetulan hadir semua kan. Ya, Itulah kenapa pasti orang tidak puas. artinya seandainya pun ada ketidakpuasan dari seorang calon atau peserta, itu langkahnya sudah benar gitu ya, Ya. sudah dengan jalur hukumnya Ya, gitu. Oh nggak puas dengan apa yang diputuskan oleh Panwaslu pada waktu pergilah ke MK, seperti Ya, itu ya. ya, jadi disengketakan di MK. Kita sampai MK, sampai di KPP. Oh sampai di KPP aja. Oh jadi hasil disengketakan. Ya. Hasil kita bisa jadi hanya di KPP. Jadi ke MK enggak ya? Nah, Oh waktu karena MK gitu ya. tiga itu mungkin penyelenggara pemilu kan panitia pengawas pemilu ya nggak lama kan. Oh, jadi ke MK-nya enggak ya? Hanya ke DKPP saja. Itu selesai kasusnya. Karena memang selisih suara cukup banyak 5.000 lebih kan. Memang uang sangat kecil. Dari itu sebenarnya ada pengalaman juga. Seperti itu. Saya walaupun sekolah Jawa belum juga melihat orang-orang pintar-pintar. Maksudnya kita jadi orang tidak paham, kurang paham, kurang pengalaman kan. Oke. Memang satu kita belajar latar belakang filsafat itu kita mau yang bagaimana bagusnya itu tidak seperti orang belajar apa hukum. Nah, itu tidak menarik. Sekarang terkait dengan Bawaslu ya Pak. Bawaslu ini kan sudah 3 tahun usianya. Saya pikir perlu ada masukan buat Bawaslu ke depannya. Bawaslu ke depannya sarannya ya membangun atau kritiknya buat kami sehingga dengan usia 3 tahun ini tumbuhlah menjadi berita yang baik. Ya, kalau 3 tahun ini kan sedang asik-asiknya lari-lari, tapi tidak tahu ada bahaya di depannya. Beda dengan yang sudah 10 tahun, 13 tahun beda. Jadi harapan atau saran-saran dari Pak Tiko khususnya sebagai bagian dari keluarga besar Bawaslu adalah penyelenggara pemilihan di 2014. Oh, saya kira dengan pengalaman 3 tahun ini saya sudah gila. Saya kebetulan pilkada kemarin saya mencoba kan, jadi memang peserta juga pernah ikut diwawancara oleh teman-teman media. Siapa pandangan Pak Niko menurut Pak Niko selama ini melihat perkembangan pemilu kemarin. Bagi saya sepertinya orang Bawaslu bekerja seperti yang saya tahu lah. Kebetulan saya pernah di situ kan. Nah, seperti prosedurnya seperti apa pengawasan segala macam itu yang kawan-kawan lain kemarin nggak bisa pakai ini. Ya nggak bisa, itu prosedur pemilu itu ada yang undang-undang. Nggak bisa kita melakukan sembarang itu. Orang Bawaslu pun kalau menemukan ini kan belum juga dilihat memenuhi syarat dan pelaporan-pelaporan. Nah, itu yang saya belakan, itu yang saya tahu itu kan. Pelaporan dan memenuhi syarat formil material kan nggak bisa dikatakan karena mereka menganggap di luar Bawaslu nggak kerja nih. Nah, saya dan disuruh pilpres otomatis karena kebetulan saya tahu gitu. Itu saya lakukan. Nah, jadi saya pikir karena waktu itu juga saya punya jaringan karena kebetulan memang saya cukup dikenal sekarang ini meskipun
hanya sekedar popularitas saja. Saya pikir nama penting Bawaslu bagaimana pendekatan kepada stakeholder, terutama teman-teman media, artinya radio, mereka memang selalu juga orang itu ya saya pikir dari membangun komunikasi lebih intensif. Siap. Jadi saja Pak Niko. Makasih saran-sarannya. Insya Allah kita akan kedepannya akan lebih mengembangkan komunikasi yang secara stakeholder berpemangku kepentingan terhadap ini. Saya itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Niko atas waktunya kepada kami. Ini ada beberapa hal yang sederhana, ini kenang-kenangan buat Pak Niko. Ini dari kawasan Kabupaten ada kenang-kenangan sedikit saja. Semoga bisa menjadi kenangan dan selalu berpartisipasi dalam sekarang. Terima kasih, salam buat semua. Sukses ya. Jadi hari ini Bawaslu yang kami bertiga ini pertanggal 15 itu sudah di usia 3 tahun. Oh iya. Ini kalau di usia 3 tahun itu kan masih balita ya. Kalau sudah balita dia jalan, kena sandung jatuh, lari-lari senangnya minta ampun tapi jatuh terkadang. Nah, maka mungkin di usia balita ini masih banyak kekurangan, ya, masih sangat banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu untuk memperbaikinya supaya menuju ke yang lebih matang lagi, menjadi dewasa lagi, kayaknya dianggap perlu untuk ada masukan dari para sesepuh kita, ya, sesepuh kita yang ada di Sekado khususnya, yang pernah mengalami pahit manisnya menjadi penyelenggara pemilu, pengawas terutama. Jadi selain itu juga ini adalah bagian dari kita melakukan dokumentasi kesejarahan Panwaslu di Kabupaten Sekado. Jadi insya Allah ada teman-teman lain juga yang akan kita lakukan. Tadi juga boleh dari Pak Hukum, ini buat Pak Samsul. Jadi kita perlu ada motivasi lah untuk pemikiran strategi politik, karena dimanapun penguasaan lapangan, saya yakin para lebih mahir gitu. Karena itu sehingga kalaupun ada badai yang menghantam kami bisa berstrategi melalui ilmu dengan ini. Jadi ini yang penting sekali buat kami. Jadi kami harus tahu sejarahnya, pelaku sejarahnya Pak Samsul ini kapan menjadi ketua Panwaslunya, di era siapa saja menjadi ini penting buat kita. Karena kita untuk mendapatkan dokumentasinya dari estafetnya kan terhenti ya, karena setahun udah dokumennya dilaporkan ke provinsinya pun mungkin berbenah segala macam, maka kita akan memperbaiki melalui data-data apa yang dari sini. Maka kita akan nanti bikin profiling semua mantan penyelenggara, kita akan dokumentasikan di kantor, ada foto, nama dan segala macamnya, kecuali ada data-data yang dikecualikan HP nggak kita tampilkan, hanya sekedar nama dan alamatnya saja, termasuk juga mungkin kalau pernah di apa gitu. Saya ketua di Kodim SDN, apa segala macam. Mungkin itu penting data buat kami, karena sungguh ini data yang kami perlukan sekali, sehingga kami kalau melakukan penguatan kapasitas gitu ya, penguatan kapasitas itu tidak hanya bersumber pada narasumber kita yang ada di dalam, tapi dari luar juga bisa dihentikan. Dari luar itu stakeholder yang luar, termasuk juga dari para sesepuh yang udah duluan. Ini penting sekali ilmunya. Nah ini maka di ulang tahun yang ketiga ini saya berharap banyak masukan dari senior-senior kita yang sudah berpengalaman lebih dahulu. Apalagi kami masih muda-muda sekali. Penting sekali. Monggo saya pertama saya ucapkan terima kasih waktunya. Ya, terima kasih atas undangannya. Ya karena sudah lama, jadi kayaknya itu sudah melupakan di sini, artinya ya seperti yang Bapak tanya tadi tentang pahit kecilnya. Ya memang kalau pahit kecilnya memang ya untuk penyelenggara pemilu khususnya Panwas ini kan
cuman itu yang rodanya kan nampaknya nyawa itu kayak di Nyawa malahan ini. Nyawa malah jadi taruhannya. tapi ya nggak sampai itu perasaan kita. Jadi kalau Bapak sudah menyampaikan sudah 3 tahun kayaknya masih sebenarnya kalau untuk waktunya itu sebenarnya ya lama Bapak daripada saya karena saya dulu kan sifatnya ad hoc. Sebenarnya adanya itu yang dimaksud kalau ada istilahnya ada pemilihan umum itu sifatnya kayak dikontrak itu. Kalau selesai ya otomatis selesai dengan sendirinya. Di situ kan ada mulai bulan berapa sampai bulan berapa. Nah itu. Dan sifatnya anggarannya pun ya itu juga tidak permanen begitu kan. Jadi mungkin sifat kerjanya pun mungkin ya maaf ya. Mungkin sifat kerjanya pun ya lain dengan Bapak. Kalau Bapak ini kan sifatnya sudah permanen kan. Jadi istilahnya segi perencanaan, segi apa namanya istiqomah bekerja itu ada. Kalau istilahnya sifatnya kepanitiaan itu kan ya kita Gitu ya. mau merencana belum rencana selesai sudah otomatis ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua kalau lihat sejarahnya kalau tidak salah itulah karena sudah kayaknya udah lupa Pak. Panwas kalau ada Bawaslu ya kita pernah di Panwas. Tapi kalau untuk mengorek-ngorek kembali itu rasanya kok lupa. Sampai saya tuh lupa. Saya pertama kali di lantik Panwas pertama kali sampai lupa bulan berapa tahun berapa lupa. Kira-kira tahun 2008 itu kan enggak salah. 2008. Nah, kalau enggak salah baru 2008 akhir itu. Ingat saya dulu ya pada waktu seleksi itu di KPU ini di tempatnya Pak Jarkasi itu masih lama ya kan itu seleksinya kan. Jadi untuk di Panwas awal-awal itu ya mungkin ya lain dengan Bawaslu sekarang. Kalau Bawaslu sekarang kan masyarakat sudah sedikit banyak mengetahui peran utama Bawaslu itu apa atau apa. Kalau Panwas saya itu yaitu Panwas yang dulunya kalau tidak salah itu ada 3 dari kepolisian, 5 ya dari kepolisian, kejaksaan, dari terus dari masyarakat, ya, dari istilahnya dari kejaksaan umum lah. Kalau tidak salah 5 sebelum saya kan, nah, setelah saya pertama kali itu semua jadi sipil semua. Sipil semua. Tapi jumlahnya berapa itu Pak? Jumlahnya 3 ya. Tetap 3 ya? Ya 3. Kalau dulu 5. Oh dulu 5 sebelum Ya, Bapak 5. Setelah eranya Bapak Nah, 3. ketua ya dengan ya? Kalau pertama kali kan sudah Pak kan selesai kan karena ya maaf lah ya Dan apa sih? ya yang Tanjung Meninggal Pak? yang meninggal. Oh meninggal. Nah, Oh iya. setelah Pak itu ya kita ya namanya orang meninggal kita omong ada yang ada dalam perjalanannya mungkin dinilai oleh Bawas. Kalau provinsi sudah Bawaslu bukan Bawaslu. Iya. Wah, pas itu pemilu kada pertama kali Simon Dengan peserta yang banyak. Pak yang Cina itu kandidatnya yang Pak Abun. Abun, nah itu Belum siapa belum. sampai kita ya biasalah ya kan sampai diancam mau apa itu udah biasa lah. Bagian dari pahitnya itu. Dari pahitnya. Dari pahitnya. Tapi itu ada sifatnya spontan aja, nggak sampai lah kita semua keluarga. Jadi intinya pada saat itu ya masyarakat itu melihat Panwas itu seolah-olah ya sebagai wasit ya harus adil, ya kan? Jadi nanti sama kita dituntut di sini artinya dituntut sesuai ya keinginan dia. Padahal kalau keinginan dia enggak ada, itu kan. Dan pada saat itu karena ya mungkin kalau di Bawaslu sekarang sudah permanen, sudah masyarakat sudah kenal, ya kan.
sifatnya ad hoc. Jadi istilahnya kekebalan dalam menjalankan itu rasanya remang-remang gitu. Jadi kita ini mau melangkah mau apa terus, tapi tuntutan luar biasa. Seolah-olah karena masyarakat kan tahunya Panwas itu adalah wasit yang harus adil, yang bisa menyelesaikan. Sampai ada orang yang istilahnya mengenai politik ya, yang dilaporkan itu laporannya itu kan istilahnya harus memenuhi unsur yang disangkakan, dan ini persyaratannya harus memenuhi syarat kan. Tapi masyarakat tahunya itu harus mungkin sama dengan situ kan. Harusnya jadi kita hanya satu aja, kadang-kadang kita itu sudah koplak nih bicara. Padahal permasalahannya bukan 1 sampai 50 sampai 60 dan koplak ya. Jadi pernah ya sampai puluhan ya kalau kasus masuk. Ya pernah, tapi yang memenuhi unsur yang sampai 30 dulu kan ya mungkin sama. Pertama kan ya kita dulu yang dua. Nanti kalau sudah memenuhi unsur barulah masuk ke hukum dulu. Kita dulu nanti berdoa kalau sudah selesai ya nanti. Kalau paling tidak selama saya itu paling 5 menit. Tapi kalau yang masuk laporannya itu puluhannya sampai sekian. Masuk ya. Nah, sampai saya tuh pernah, karena saya kan bilang cuma yang terakhir ini saya nggak mau jadi yang apa namanya itu penanganan pelanggaran saya nggak mau yang terakhir waktu Pak Setepu kan nggak mau. Pak Setepu. Nah, saya waktu Bapak Mayanu kan nggak masuk kan. Nah, karena mulai sampai saya penanganan sampai saya ketua pun jadi penanganan pelanggaran. Semua nggak mau. Berarti ada sebuah perbandingan dan kesamaan karakter di Kabupaten Sekarang. Kalau setiap pemilihan apapun bentuknya, apakah pemilu itu laporan berarti banyak ya? Banyak. Sama sekarang. Sekarang juga laporan banyak, cuman register dan tidak registernya saja yang mungkin berbeda gitu. Lalu pengalaman ini mungkin terkait dengan hasil, pernah nggak ada yang mensengketakan? Sengketa itu ada tapi tidak menunsur. Mau disengketakan tidak masuk kan. Sempat lapor ke Inka? Nggak sampai. Berarti dulu nyampe tapi mental di sana. Oh, sangat tidak memenuhi syarat. Tapi karena konstituen ini kesana katanya mau silakan ke sana, tapi kita dokumentasi kita kan harus disertakan dengan dokumentasi kita kalau kan. Berarti ibaratkan tidak puas, masyarakat demo biasa. Lalu tidak kepuasan itu lagi, arahnya mencari kader hukumnya melalui MK sudah pernah dilakukan, cuma nggak terregister di sana, menarik lagi gitu ya. Beda dengan yang sekarang. Kalau sekarang itu sengketanya sampai 2 kali dan itu sampai mendapatkan putusan MK. Yang pertama putusan MK itu adalah supaya menghitung ulang, ya, menghitung ulang di Pelita Hilir, Kecamatan Gambir, karena terkait dengan adanya kesalahan prosedur itu. Hasil MK sudah dijalankan dihitung, kembali digugat oleh pihak penggugatnya itu, ya, pemohonnya itu, hasil keputusan MK dibatalkan semua keputusannya, sehingga KPU diperintahkan untuk memperbaiki hasil MK. Jadi sampai 2 kali MK, itulah bagian dari dinamika yang kita miliki. Tapi kenapa sampai di KPU? Nah, pertanyaan itu saya ini pertanyaan. Bisa dikategorikan sejahtera, bisa juga. Alhamdulillah. Dibilang saking stresnya. Jadi sudah dilepas gitu ya. Saking stresnya mungkin ya. Saking stresnya akhirnya istri ngingetin kalau stres itu obatnya cuma makan. Maka enggak inget malam, enggak inget pagi, makan terus. Dan laporannya juga numpuk, yang harus diselesaikan juga banyak, akhirnya jarang olahraga. Akhirnya terjadi alhamdulillah lemak, subur akhirnya. Tapi tentunya dibalik kesuburan kita, kemakan kita pasti ada kelemahannya. Ya mudah sakit dan sebagainya, itu resiko. Tapi doa penjenengan semoga saya ketemu. Nah, itu jadi pengalaman saya mungkin Pak banyak, tapi Bapak ini kan terakhir ya. Jadi memang harus kompak. Harus kompak. Nah, kompak. Kan tiga-tiganya harus kompak. Ini maaf lah ya, bukan saya menggurui enggak. Pengalaman saya pada waktu saya pertama kali dilatih kan 3 Jadi
ya ketuanya tidak mengkondisikan kita harus kompak, malah dia jalan sendiri dan terus. Jadi kita ini, jadi saya mengharapkan yang satunya Pak Okta ya tahu lah istilahnya kan, yang bantu kan, tapi kan tidak. Jadi semua itu muaranya ke permasalahan sampai untung aja ada Pak Endang itu yang bantu saya nemani sampai malam apa. Karena ya itu tadi fokusnya ke yang si ketua ini kadang-kadang malah ya udah meninggal kita omongkan, makanya kita harus kompak itulah itu ya kan. Kalau udah kompak apapun masalahnya kompak. Nah, jangan sampai istilahnya terus ya ini pengalaman yang namanya ini kan cerita pengalaman. Saya pernah loh kayak trauma kalau ada orang nelpon ini rasanya kayak trauma gitu. Karena pada saat itu kan ada pakai telepon, pakai telepon aja kan. Jadi telepon ini nggak kenal tengah malam, nggak kenal. Saya diinstruksikan oleh pimpinan di Pontianak pada saat itu, khususnya ya kan yang menangani pelanggaran HP tidak boleh mati. Apapun resiko harus hidup. Tengah malam pun harus ada telepon harus diangkat. Sempat 2 kali 3 kali ada nanti akan ya kan. Jadi saya kayak trauma. Awal-awal itu maaf lah kalau awal-awal itulah yang saya katakan kan. Pan masih ibaratnya kayak malaikat yang bisa menyelesaikan masalah sedikit apapun. Ya sampai baliho yang istilahnya tercecer pun pan was. Pelanggaran harus selesaikan ini kurang ini. Dan orang nelpon ini karena tidak berhadapan kan seenak gue kan ngomongnya kan. Kadang-kadang ngomongnya ini kan apalagi yang nggak kenal atau apa kan. Jadi hal seperti itu yang mungkin Bapak rasakan kan. Nah, tapi insya Allah kalau Bawaslu ini masyarakat sudah kenal, sudah menghargai. Apalagi ini adalah sudah permanen kan. Kita sana sini. Dulu polisi pun kita kan polisi ini ya maaf lah. Karena kita ini hanya sebatas pampas, dianggap kita ini hanya seperti kepanitiaan ini ya Isra Mi'raj apa ya, kita kepanitiaan ada lomba Agustusan ya kan, ya maaf ya di anggaran ya maaf lah kita ngomong semua serba, karena pada saat itu tuh memang masih ya mungkin tahapan lah ya sekitar negara itu kan karena masih baru kan istilahnya seperti itu kan, dan pemerintah mau apa namanya mempermanenkan masih aturannya kan. Jadi kan dulu salah satu sisi seperti Pemda pun menganggap kita itu seolah-olah ya seperti panitiaan itu, polisi pun menganggap itu kan. Tapi tuntutan masyarakat pada saat itu kurang lebih sama. Jadi kita bekerja itu bukan istilahnya ingin pekerjaan kita ini lama, kita nanti tidak, kadang-kadang apa namanya kapan ya kita cepat selesai. Terakhir motivasi buat kami ini udah jelas ada lah ya. Kekompakan harus dijaga. Nah, alhamdulillah, pokoknya kompak lah. Apapun resikonya. Selanjutnya harapan jenengan sebagai senior Panwaslu di skandal-skandal ini, harapan kedepannya apa yang harus kami lakukan mengakhiri gitu ya, soal mengakhiri menjalankan tugas di Bawaslu ini kan. Kita akan berakhir di 2023, habis itu mungkin ada pemilihan lagi segala macam. Ini yang sangat penting kami perlukan, tapi kita masih menghadapi tahapan pemilu di 2024. Mungkin ini yang penting kami dapat informasikan sebagai support kepada kami bahwa dinamika dalam pengawasan itu selalu ada. Penguatan partisipatif masyarakat juga harus dilakukan. Tapi ini dari dengan saran buat kami ataupun ada kritikan. Iya. Jadi kalau untuk masukan untuk husnul khotimah itu memang dari diri kita masing-masing. Iya. Tapi ini kalau suatu lembaga ya kalau saya seperti saya kan istilahnya pada saat itu bekerja ini maaf ya kalau ya. Jadi saya berusaha sekuat tenaga
kita kerja sesuai regulasi. Siap. Ini yang pertama. Yang kedua, anggaplah pekerjaan ini jangan sampai sesaat. Saat di sini artinya kalau kita sudah tidak bekerja, kawan-kawan itu masih ingat ke kita. Bukan kita ini ingin dipuji, ingin apa. Jangan sampai kawan-kawan setelah kita sudah paripurna, ya kan, sudah tidak mengingat kita. Malah yang diingat adalah ketidakbaikan kita. Ya. Kita ini semuanya kan, saya yakin ya kalau di kabupaten ini semua itu kan sebagai pimpinan kan. Ya, walaupun di staf, nanti di staf itu kalau untuk orang kecamatan ini ya dianggap inilah yang pimpinan saya kan begitu. Jadi yang penting semua itu harus berjalan dengan regulasi. Yang kedua ya kita tanamkan ya suatu pekerjaan itu bukan hanya sesaat 5 tahun ini. Walaupun saya ya kan, walaupun saya nanti setelah selesai tidak bekerja di Bawaslu dengan kawan-kawan tetap gimana dan tetap satu keluarga luar biasa. saling nyapa, Saling nyapa. Jangan sampai maaf lah setelah selesai kayak tidak kenal tidak apa ya, kita terjemahkan ya. Nah itu. Nah, inilah salah satu fungsi kita silaturahmi. Mungkin baru terpikirkan hari ini. Kalau secara pribadi sedang tapi secara kelembagaan memang ini kita akan lakukan. Maka kita pengen Bawaslu ini menjadi milik semua orang, milik juga mantan-mantan Bawaslu sebelumnya, sehingga kita memang akan melakukan, walaupun tidak 100% kita bisa melakukan semacam dokumentasi secara menyeluruh, tapi setidaknya ketika kantor itu kami bertiga tinggalkan, misalnya kalau sudah masa paripurna, kami punya kenang-kenangan bahwa ini adalah era kami, ini ada eranya Pak Niko Kota Tukijo, ini adalah eranya Pak Samsul Okta dan segala macam ini. Inilah yang akan kita kembangkan. Kalau bisa profil foto ke apa ya kan, makin akan nanti mungkin ada staff yang selalu akan follow up, minta foto terbaiknya dengan sekaligus dengan profilingnya, nanti akan ditulis secara PC, kan kita akan tempelkan di mading sebagai kenang-kenangan kita bersama. Oleh karena itu matur suwun banget. Iya, sudah nih Pak. Saya mengucapkan terima kasih seperti yang saya ingat. Ini sudah saya lupakan. Kopinya sampai ada kopi ya. Sabri. Nah, sudah Anu saya itu lupakan kenang-kenangan masih diingat. Buka. Nah ini ada sedikit kenang-kenangan cindera mata dari kami Mimon itu. Nah, hanya sekedar cindera mata. Mau guys, dari kabarnya. Bukannya kenang-kenangan saja. Iya. Kami yang muda banyak berterima kasih atas ilmunya dan juga supportnya untuk Insya Allah.